Kaos eksklusif Manchester City, The Sky Blue, official merchandise starting 11. Belanja sekarang, klik link di deskripsi. Malang benar nasibmu kini Manchester City. Ibaratnya orang yang sedang dalam kondisi menderita dan tersangkut kasus, malah sekalian diinjek-injek. Sedikit mirip seperti kondisi rakyat kecil di negeri Wakanda. Seperti apa yang dilakukan 4 klub yang telah menuntut pihak The Citizens untuk mengeluarkan biaya kompensasi jika mereka terbukti bersalah dalam 115 kasusnya. Namun yang menarik, ternyata tak semua klub Liga Inggris tega menuntut City. Mau tahu bagaimana City mulai dikeroyok oleh musuhnya dalam kasus tuntutan ini? Let's go, kita bahas. Tapi jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya terlebih dahulu agar tidak ketinggalan video terbaru dari Starting 11 Story. Kasus 115 pelanggaran finansial Manchester City yang muncul sejak Februari 2023 lalu sampai sekarang belum menemui ujung. Masih saja ada perkembangan baru soal kasus tersebut. Terkadang sampai bosan juga orang mengikuti perkembangan kasusnya. Namun jelang akhir tahun 2024 ada perkembangan yang menarik. Polemik 115 kasus City ini menemui babak baru, yakni soal tuntutan biaya kompensasi. Pada tanggal 5 November 2024, The Times melaporkan bahwa sejumlah klub Liga Inggris berhak untuk menuntut biaya kompensasi terhadap Manchester City. Dikatakan bahwa tindakan tersebut telah disarankan langsung oleh pihak Premier League. Apabila merasa dirugikan, klub-klub di Liga Inggris diperbolehkan menuntut The Citizens selama rentang waktu 9 musim, yakni dari tahun 2009 sampai 2018. Klub-klub tersebut berhak melakukan tuntutan kerugian seperti materi maupun prestasi. Misalnya, klub-klub dirugikan karena gagal raih tiket UCL atau gagal jadi juara Liga Inggris gara-gara City. Bahkan nih, menurut Football Insider, biaya kompensasi yang harus dibayarkan City kepada klub penuntut mencapai lebih dari 70 juta pounds. Lalu, bagaimana cara klub Liga Inggris itu menuntut City? Kalau sesuai prosedur, tuntutan tersebut hanya bisa dilakukan ke pengadilan arbitrase olahraga. Klub tidak bisa menuntut City hanya dari persidangan dalam negeri. Ditambah tuntutan tersebut juga punya tanggal kadaluarsanya. Bagi klub yang mau menuntut City harus berpedoman pada aturan Limitation Act atau Undang-Undang Pembatasan tahun 1980 Inggris. Dalam undang-undang tersebut tercantum bahwa aturan batas klaim atau tuntutan yakni 6 tahun sejak kasus itu dibuka. Berhubung kasus 115 City ini dibuka dari tahun 2018, maka klaim tuntutan tersebut harus segera diajukan ke pengadilan arbitrase olahraga sebelum tahun 2024 berakhir. Artinya jika klub Liga Inggris berniat menyiksa City dengan tuntutan tersebut, tahun inilah saat yang tepat. Sejak diperbolehkannya klub Liga Inggris menuntut City pada tanggal 5 November, belum diketahui secara spesifik klub mana yang berniat mau menuntut. Namun dalam rentang waktu seminggu, mulailah terkuak klub mana yang getol mengajukan tuntutan. Klub tersebut adalah Manchester United, Arsenal, Liverpool, dan Tottenham Hotspur. Keempat klub tersebut sudah resmi melayangkan tuntutan pada The Citizens ke pengadilan arbitrase olahraga. Pihak City pun sudah bereaksi terhadap tuntutan tersebut. Menurut laporan Daily Mail, City sebelumnya sudah mengendus duluan klub mana yang sengaja ingin menuntut mereka. Pihak City menganggap motif keempat klub tersebut didasari atas sentimen dendam. Keempat klub anggota Big Six tersebut dianggap iri oleh pihak City dengan prestasi yang selama ini mereka raih. Menurut laporan yang sama, pihak City juga tak mempercayai bahwa keempat klub tersebut berani melakukan tuntutan tanpa adanya persekongkolan dengan pihak tertentu. Pihak City menganggap adanya peran Premier League yang dipimpin Richard Masters. City menduga pertemuan yang terjadi antara pihak Premier League dengan klub-klub Liga Inggris selain City pada bulan November membuahkan siasat jahat.
Manchester City menganggap bahwa rival-rival seperti Arsenal, MU, Liverpool maupun Spurs dianggap berada dalam arahan Premier League untuk melakukan tuntutan terhadap City. Fans City yang mengetahui hal tersebut langsung muak. Mereka lalu sengaja membuat pesan sindiran yang menohok tentang kasus ini. Pesan tersebut ditampilkan dalam box LED sebuah truk yang sengaja diparkir di depan kantor Premier League. Box LED tersebut bergambar logo klub MU, Liverpool, Arsenal, dan Spurs, serta tulisan Richard Master di atasnya. Dari gambar yang terpampang dalam LED box truk tersebut, rasanya ada yang kurang gak sih? Kenapa ya tidak ada logo klub Chelsea yang notabene juga anggota Big Six? Ibarat pepatah, kalau Chelsea ikutan menuntut City ya sama saja seperti maling teriak maling. Pasalnya klub Totball ini juga masih punya kasus. Itulah sebabnya The Blues masih memilih bongkam. Memangnya The Blues kena kasus apa? Menurut laporan Football London, The Blues kini sedang diinvestigasi soal kasus dugaan penyimpangan keuangan yang terjadi sejak era Roman Abramovich. Investigasi tersebut mencakup dugaan transfer pemain antara tahun 2012 dan 2019 yang terkait dengan pembelian pemain seperti Willian, Eto'o maupun Eden Hazard. Chelsea khawatir jika kasus yang sudah dibuka pada tahun 2023 itu akan bernasib seperti kasus City yang sekarang. The Blues takut jika klub Liga Inggris lain yang dirugikan menuntut mereka membayar biaya kompensasi. Kasus seperti City dan Chelsea ini sebenarnya pernah juga menimpa Everton musim lalu. Saat itu ada 3 klub yang menuntut The Toffees, yakni Leeds, Leicester, dan Burnley. Everton dituntut klub-klub tadi untuk membayar biaya kompensasi total sebesar 300 juta pounds karena dianggap telah menyebabkan mereka terdegradasi. 3 klub tersebut terdegradasi saat Everton dianggap curang melakukan pelanggaran financial fair play. Menariknya, setelah Everton dihukum pengurangan 10 poin atas kasus FFP, 3 klub tadi justru berbalik mencabut tuntutannya. Alasan penarikan tuntutan tersebut karena pihak ketiga klub ingin melakukan proses negosiasi internal dengan pihak Everton. Alhasil, tuntutan tersebut batal. Melihat ada jalan lain penyelesaian dari kasus tuntutan pada Everton, seharusnya ada jalan lain juga bagi penyelesaian kasus tuntutan pada City. Kalau klub seperti Liverpool, Arsenal, MU, dan Spurs masih ada hati untuk bernegosiasi baik-baik dengan City, bukan hal yang mustahil untuk mencabut tuntutan kompensasi. Namun kalau keempat klub tersebut dasarnya sengaja untuk menyengsarakan City, ya susah juga. Jika City benar-benar bersalah atas 115 kasusnya, maka keempat klub itulah yang bakal panen keuntungan. Yang jadi pertanyaan, apakah Chelsea masih akan diam saja dan tak tergiur mendapat banyak keuntungan dari tuntutan ini? Todd Boehly masih punya waktu hingga batas penghujung tahun 2024 ini. Apakah dia akan mengikuti langkah keempat klub tersebut atau tidak? Kalau berani, harusnya sih mereka ikut menuntut. Kalau tuntut menuntut ini yang jelas masih harus menunggu vonis bersalah dari 115 kasus City. Kalau nyatanya City tak terbukti bersalah, gimana? Namun dengan terungkapnya klub yang mengeroyok City ini membuktikan bahwa mereka memang menaruh dendam kesumat pada City selama ini. Jadi catat baik-baik keempat klub tersebut, wahai fans City. Sebentar, fans City ada kan ya?